Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali masuk di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hamdala SEI MESY, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Di hari ini kami kelompok 5 akan membahas materi tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran yang beranggotakan Dina Febrianti Melpi, Fadlil Rahmi, Fauzia, Ida Royani, Hardiati Rusmala Hasibuan, Nia Aprilia. Adapun pokok-pokok pembahasan yang kami bahas yaitu ide atau gagasan, pengertian gagasan usaha, analisis pemasaran, dan market database. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiati Rusmalan Hasibuan. Saya akan mencoba menjelaskan ide atau gagasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran manusia. Sumber ide atau gagasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bacaan. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Dengan demikian, besar kemungkinan akan menghasilkan ide. Selanjutnya, survei atau penelitian. Dengan melakukan survei atau penelitian pada apa yang terjadi di sekitar, kita dapat mengetahui peluang usaha dengan berupa berbagai macam kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dari hasil survei atau penelitian tersebut, kita dapat menangkap peluang untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Kemampuan menganalisa dan menangkap peluang merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang wirausahawan. Selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbaik untuk dijadikan sebagai sumber ide bisnis yang inspiratif. Pengalaman yang digunakan sebagai sumber ide bisnis tidak hanya datang dari pengalaman pribadi saja, namun bisa juga Anda gunakan pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain sebagai sumber ide bisnis tersebut. Biasanya, pengalaman buruk akan mendapat kesan tersendiri dan sulit untuk dilupakan. Pengalaman yang buruk bukan berarti harus dihindari, namun harus dipelajari supaya terhindar dari kesalahan yang berulang. Dalam mempelajari dan mencari pemecahan masalah, inilah kemudian memicu munculnya ide brilian yang dapat digunakan sebagai lahan bisnis. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi muncul di sekitaran kita juga dapat menjadi sumber ide usaha. Misalnya, adanya teknologi komputer secara tidak langsung melahirkan sebagai ide usaha baru seperti usaha jasa internet, usaha jasa rental komputer, usaha jasa pengolahan data, usaha jasa pemasangan jaringan, usaha servis komputer, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan pasar yang muncul, maka akan segera juga berbagai ide usaha yang akan muncul. Selanjutnya yaitu persaingan. Kegiatan pesaing untuk melakukan inovasi produknya kadang-kadang muncul dari adanya usaha baru, baik berupa produksi barang, substitusi ataupun meniru produk yang sudah ada sedikit modifikasi. Contoh air mineral Aqua yang telah melahirkan beratus-ratus ide untuk menghasilkan air mineral sejenis Aqua tersebut dengan merek dagang yang berbeda-beda. Selanjutnya itu saluran distribusi. Anggota saluran distribusi merupakan sumber ide bisnis baru yang sangat baik karena kedekatan mereka dengan konsumen, terutama saluran distribusi yang bersentuhan langsung dengan konsumen, misalnya pelayan toko. Kemudian pemasok. Kebutuhan pasar yang sedemikian besar yang menyebabkan banyak yang dibutuhkan pemasok, baik untuk kebutuhan pabrik ataupun kebutuhan kantor-kantor pemerintah atau swasta. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan. Ide juga muncul dengan adanya perubahan lingkungan. Misalnya, ada perubahan lingkungan sebagai akibat pendirian suatu perguruan tinggi atau sekolah. Maka lingkungan sekitar perguruan tinggi atau sekolah tersebut tadinya merupakan lingkungan tempat tinggal, sekarang telah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menunjang kebutuhan tambahan dari adanya perguruan tinggi atau sekolah tersebut, seperti kebutuhan warung atau restoran dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Ida Royani akan melanjutkan membacakan tentang pemasaran dan pemasaran syariah. Pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan mempertahankan kelangsungan perusahaannya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Sedangkan pemasaran syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai yang prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rahmi. Saya Fali Rahmi, saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Jika pilihan usaha sudah dapat ditentukan, maka kegiatan studi akan diteruskan untuk menentukan apakah usaha yang akan dilaksanakan itu layak dari sisi pemasaran. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang lengkap. Data-data ini perlu diverifikasi menyangkut kebenaran atau keabsahan, keakuratan, dan keterkinian atau up-to-date. Guna mendapatkan kelengkapan dan kecermatan data, maka perlu disiapkan terlebih dahulu database yang berisi data pemasaran yang menyangkut data potensi pasar dari produk atau jasa yang akan dihasilkan usaha. Data mengenai persaingan, supplier atau lainnya, menyangkut pemasaran industri di mana usaha tersebut akan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutin dari presentasi teman-teman saya yang sebelumnya, yaitu analisis permintaan. Yang dimaksud dengan analisis permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera konsumen. Yang kelima, ekspektasi atau perkiraan. Jadi kedua analisis ini perlu diturunkan dari database pasar sehingga akan dapat karakteristik yang lebih spesifik mengenai produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh usaha tersebut, dan akan dapat mempertimbangkan apakah betul masih kekurangan suplai atau sebaliknya. Jika kelebihan suplai ini menunjukkan ada permasalahan nantinya yang akan muncul sehubung dengan pemasaran dari produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh pilihan usaha yang ada. Karena semakin banyak kita mengetahui peluang dan kendala yang mungkin dihadapi, kita akan memperkirakan apakah peluang yang tersedia lebih besar dari kemungkinan kendala yang akan dihadapi. Jika masih ada, berarti pilihan usaha tersebut akan mungkin layak dipandang dari sudut pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Telia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai market database. Market database adalah kumpulan data lengkap yang menyangkut berbagai aspek penting tentang pemasaran dari industri di mana pilihan usaha akan bergerak. Mengetahui market-based data adalah suatu yang amat penting dalam mempertimbangkan pasar dari rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan oleh pilihan usaha yang telah ditetapkan.
Market based data ini akan sangat membantu untuk memperkirakan apakah produk atau jasa yang dihasilkan oleh pilihan usaha itu akan dapat melakukan penetrasi pasar dan berpeluang untuk dapat mencapai target pasar yang telah ditetapkan. Market based data dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya potensi pasar yang ada untuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh pilihan usaha yang telah diputuskan dan besarnya real market yang ada akan didapat besarnya peluang tersedia bagi produk atau jasa yang akan dihasilkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Itu tadi penjelasan dari rekan-rekan saya. Nah, jadi pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran ini sangatlah penting, terutama dalam melaksanakan analisis pemasaran. Guna mendapatkan kelengkapan dan kecermatan data, maka perlu disiapkan terlebih dahulu database yang berisi data pemasaran yang menyangkut data potensi pasar dari produk atau jasa yang akan dihasilkan usaha. Data mengenai persaingan supplier dan lainnya menyangkut pemasaran industri di mana usaha tersebut akan bergerak. Baik juga analisis dalam segi penawaran atau supply maupun analisis permintaan atau demand. Karena kedua analisis ini perlu diturunkan dari database pasar sehingga akan didapatkan karakteristik yang lebih spesifik mengenai produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh usaha tersebut dan akan dapat mempertimbangkan apakah betul masih kekurangan supply atau sebaliknya. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.